Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahimah. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan dari 10 jurnal yang sudah saya baca mengenai tema makom dan ahwal dalam tasawuf. Baik, lanjut saja ya. Dari jurnal yang pertama itu dari Dr. Ahmad Zubairi, MAD. Jurnal ini menyimpulkan bahwa makom dalam tasawuf merupakan tahapan spiritual yang diperoleh melalui usaha keras atau mujahadah dan disiplin ibadah. Sedangkan ahwal adalah limpahan karunia Allah yang datang tanpa bisa diprediksi. Keduanya saling melengkapi dalam pembentukan pribadi sufi. Makom memberikan struktur, ketertiban, dan arah spiritual, sementara ahwal memberikan energi ruhani yang mempercepat kedekatan hamba kepada Allah. Pemahaman yang mendalam tentang keduanya ini menegaskan bahwa perjalanan spiritual harus mencakup aspek usaha dan pembentukan diri dan pemberian ilahi. Lanjut, ini tuh dari jurnal yang kedua itu dari Profesor Dr. Siti Khadijah M. Howam. Nah, kesimpulan jurnal itu menunjukkan bahwa keberhasilan seseorang salik mencapai makom tertentu sangat bergantung pada kebersihan hati, kontinuitas ibadah dari stabilitas modern. Ahwal yang dialami kemudian akan menjadi penguat batin, tetapi tidak boleh dijadikan tujuan utama. Nah, makom itu membawa salik kepada ketenangan dan kepatuhan, sedangkan ahwal memberikan pengalaman rasa seperti mahabbah, syauq, dan unus. Dengan demikian, makom dan ahwal menjadi dua sisi yang tidak terpisah dalam proses penyucian jiwa. Nah, lanjut ke jurnal yang ketiga, yaitu dari Dr. Haji Yusuf Al-Baihaqi, MSI. Nah, jurnal ini menegaskan bahwa makom merupakan stasiun-stasiun spiritual seperti tobat, waro, zuhud, sabar, tawakal, dan ridha yang hanya ditempuh secara berurutan. Sedangkan ahwal seperti khauf, raja, mahabbah, dan fana datang secara spontan sebagai anugerah. Dalam kesimpulannya, penulis menekankan bahwa proses transformasi spiritual tidak lengkap tanpa integritas keduanya. Makom membentuk karakter, sementara ahwal memperhalus rasa batin sehingga tercapai kedewasaan rohani yang seimbang. Nah, kemudian lanjut ke jurnal yang keempat mengenai yang keempat dari Dr. Lailatul Munah, MPDI. Nah, kesimpulan dari jurnal ini mengungkapkan bahwa aliran tasawuf klasik menempatkan makom sebagai fase latihan yang memerlukan waktu panjang, sedangkan awal bersifat fluktuatif dan tidak menetap. Namun demikian, keduanya memiliki nilai pedagogis dalam pembinaan moral dan spiritual modern. Melalui makom, siswa atau murid dibimbing agar memiliki kedisiplinan akhlak. Sementara pengalaman ahwal menguatkan sisi emosional positif sehingga menghasilkan pribadi yang religius dan yang matang. Lanjut ke
jurnal yang kelima, yaitu dari Profesor Dr. Haji Nasaruddin Ibrahim LC.MA. Jurnal ini menyimpulkan bahwa makom dan ahwal adalah konsep kembar yang tidak dapat dipisahkan dalam tasawuf. Makom menuntut upaya rasional dan kesadaran penuh, sementara ahwal merupakan pengalaman intuitif dan spiritual yang tidak dapat dikendalikan. Penulis menegaskan bahwa keseimbangan antara keduanya itu membentuk keteguhan batin yang kuat. Makom memberikan ketetapan, ahwal memberikan kehalusan rasa. Dan demikian, perjalanan tasawuf bukan hanya latihan mental, tapi juga penyaksian maknawi. Jurnal yang keenam dari Dr. Nur Aisyah Ramadhani MA. Jurnalnya menyoroti bahwa makom berfungsi sebagai jalan bagi seorang salik untuk mendisiplinkan dirinya, sedangkan ahwal merupakan tanda kedekatan hamba yang diperoleh yang dianugerahkan oleh Allah, membutuhkan bimbingan guru mursyid agar tidak terjadi kekeliruan dalam praktik, sedangkan ahwal membutuhkan kerendahan hati agar tidak menimbulkan kesombongan spiritual. Kesimpulan jurnal ini menekankan bahwa keduanya merupakan mekanisme pendidikan batin yang saling menguatkan dalam perjalanan menuju ma'rifatullah. Lanjut ke jurnal yang ketujuh, yaitu dari Dr. Hasanuddin Tholib MA. Kesimpulannya dari hasil penelitian menunjukkan bahwa makom dan ahwal mencerminkan kombinasi antara usaha manusia dan rahmat ilahi. Makom menjadi indikator kematangan spiritual yang dicapai melalui tahapan bertingkat, sementara ahwal merupakan kejadian rohani yang menunjukkan kesiapan batin menerima limpahan cahaya ilahi. Dalam kesimpulan jurnal ini disebutkan bahwa tasawuf menempatkan manusia dalam hubungan harmonis dengan Tuhannya melalui interaksi dua dimensi tersebut, dimensi usaha dan dimensi pancaran karunia. Yang jurnal yang ke-8 dari Dr. Rina Salsabila MSOSI. Kesimpulan jurnal ini menegaskan bahwa makom dan ahwal memiliki implikasi besar terhadap pembentukan karakter sosial. Orang yang menempuh makom seperti sabar dan tawakal akan cenderung lebih stabil dalam kehidupan sosialnya. Sedangkan ahwal seperti mahabbah dan syauq membuat seseorang memiliki sensitivitas emosional tinggi terhadap kebaikan. Dengan demikian, perjalanan spiritual dalam tasawuf tidak hanya terdampak pada hubungan vertikal dengan Allah, tetapi juga berhubungan horizontal dengan manusia. Kemudian jurnal yang ke-9 yaitu dari Profesor Dr. Munawar Said MA. Jurnalnya menyimpulkan bahwa makom bersifat struktural, sistematis, dan menuntut komitmen jangka panjang. Sedangkan ahwal bersifat spontan, intuitif, dan tidak berurutan. Pemahaman tersebut terhadap perbedaan ini penting untuk mencegah kesalahpahaman antara pengalaman spiritual yang sah dan yang dihasilkan oleh sugesti diri. Kesimpulan menekankan bahwa tasawuf autentik mengajarkan bahwa setiap ahwal harus dibingkai dalam makom yang kukuh agar menghasilkan kepribadian sufi yang stabil dan tidak mudah terombang-ambing.
Nah, makom jurnal yang terakhir yaitu dari Dr. Faidah Laili Amin MAD. Jurnalnya menegaskan bahwa makom adalah pilar utama perjalanan spiritual, sedangkan ahwal adalah indikator meningkatkan kehalusan jiwa dan kedekatan seorang hamba kepada Allah. Keduanya itu merupakan fase yang harus dipahami secara proporsional agar tidak terjadi ekstremisme spiritual seperti berbagai berbangga diri atas ahwal yang dialami. Kesimpulan akhir menunjukkan bahwa makom membentuk fondasi keteguhan iman, sementara ahwal memperkaya pengalaman batin hingga mencapai makom tertinggi yaitu ma'rifatullah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.